Teman-teman tahu kan, pada saat perang Mu'tah, 3 panglima perang gugur bergantian, Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abu Thalib, dan Abdullah bin Rawahah. Tapi anehnya, Nabi Muhammad SAW yang tidak berada di lokasi perang, beliau mengetahui kejadian ini tanpa diberitahu oleh seorang sahabat pun. Seolah-olah Nabi menyaksikan secara langsung atau menonton live streaming peperangan di Mu'tah. Inilah mukjizat Nabi Muhammad. Bagaimana ceritanya? Mubasyarah ila qissatihi. Para sejarawan mengungkapkan bahwa perang Mu'tah terjadi pada Jumadil Ula tahun ke-8 Hijriah. Mu'tah adalah sebuah desa yang terletak dekat perbatasan Syam dan sekarang lebih dikenal dengan nama Karak. Dikisahkan oleh Munawwar Khalil dalam karyanya Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad, perang Mu'tah terjadi karena terbunuhnya utusan Rasulullah untuk Raja Basroh, yaitu Haris bin Umair al-Azdi. Saat Haris bin Umair membawa surat untuk penguasa Basro, tiba-tiba ia dihadang oleh Syurahbil bin Amr al-Ghasani. Ia pun diikat dan dibunuh. Mendengar hal ini, Rasulullah marah karena utusan beliau dibunuh. Menurut riwayat, tidak ada seorang pun utusan Nabi SAW yang mati dibunuh selain Haris bin Umair. Akibatnya, Nabi mengumpulkan angkatan perangnya di sebuah tempat yang bernama Jaraf, atau sebuah dusun yang berjarak 5 km dari Madinah, untuk dikirim ke Syam. Lantas umat Islam bersiap-siap berangkat menuju Syam dengan jumlah pasukan 3.000 prajurit yang siap bertempur di Mu'tah. Rasulullah SAW tidak ikut berangkat bersama 3.000 pasukan ini. Ini menarik teman-teman, seharusnya perang yang tidak diikuti Nabi disebut Sariyah. Tapi berbeda dengan perang Mu'tah yang masuk dalam sebutan Ghazwah, perang yang diikuti oleh Nabi. Para ulama menyepakatinya dengan alasan karena besarnya jumlah pasukan muslim yang berangkat dan juga demi melihat begitu pentingnya tujuan perang ini. Ketika pasukan muslim bergerak meninggalkan Madinah, rupanya pihak musuh mendengarnya. Ini membuat pasukan Romawi mulai bersiap-siap menyambut kedatangan pasukan muslim. Saat itu, pasukan Heraklius menyiapkan lebih dari 100.000 prajurit Romawi, sementara Syurahbil bin Amr, gubernur Basro, menyiapkan 100.000 prajurit yang berasal dari kabilah-kabilah Lakhom, Juzam, Qoin, dan Bahro. Berita tentang keluarnya tentara kaum muslimin dari batas kota Madinah didengar oleh gubernur Syurahbil, yang mendengar bahwa tentara Islam telah berangkat dari Madinah dengan bersenjata lengkap hendak menyerang negeri Busra. Syurahbil dengan cepat berangkat ke Romawi untuk menyampaikan berita ini kepada Heraklius untuk meminta bantuan angkatan perangnya yang besar guna menghadapi serangan tentara Islam. Kerajaan Romawi Timur pun mengumpulkan dan mengerahkan angkatan perangnya dengan kekuatan 100.000 orang. Pasukan mereka lalu bersekutu dengan kabilah bangsa Arab di daerah Syam yang pada umumnya masih memusuhi Islam. Akhirnya terkumpullah pasukan dengan jumlah 200.000 orang. Kerajaan Romawi atau Bizantium Timur pada masa itu memang terkenal sebagai kerajaan terbesar di seluruh dunia, sehingga mereka mampu mempersenjatai pasukan perang dengan persenjataan yang serba lengkap dan berlipat ganda jumlahnya. Setelah berangkat dari tempat bernama Saniyatul Wada, pasukan muslim terus berjalan menuju Mu'tah. Ketika itu mereka belum mengetahui bahwa musuh telah mempersiapkan angkatan perang yang sangat besar. Ketika sampai di Wadil Qura, pasukan muslim bertemu dengan musuh berkekuatan 50 orang yang dipimpin oleh Sadus. Atas perintah Syurahbil, pasukan ini ditugaskan untuk menyelidiki berita-berita kedatangan angkatan perang kaum muslimin. Mendengar jumlah pasukan musuh mencapai 200.000 orang, ditambah lagi yang akan memimpin perang langsung adalah Raja Heraklius. Umat muslim berhenti sejenak di wilayah Mu'an untuk bermusyawarah. Dalam permusyawarahan ini, umat muslim bersepakat untuk menunggu bagaimana sikap Rasulullah. Pada saat itu, Abdullah bin Rawahah membakar semangat pasukan Islam dengan perkataannya yang tajam. "Wahai kalian, demi Allah, apa yang tidak kalian sukai justru itulah yang kalian cari sekarang ini, yaitu mati syahid. Kita memerangi musuh itu bukan karena perlengkapan, bukan karena kekuatan, juga bukan karena jumlah pasukan yang besar. Kita memerangi mereka hanya karena agama ini yang dengannya Allah telah memuliakan kita. Oleh karena itu, marilah kita semua maju. Kita pasti akan memperoleh salah satu dari dua kebaikan, menang atau mati syahid."
Dalam keadaan serba kekurangan, pasukan muslim melaju bertemu pasukan musuh dan pecahlah perang yang sangat dahsyat. Pertama-tama panji pasukan Islam dipegang oleh Zaid bin Harithah hingga ia gugur ketika sebilah tombak menghujam tubuhnya. Setelah Zaid gugur, panji pasukan muslim langsung beralih diusung Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far terus bertempur sampai akhirnya dia juga gugur syahid di tangan seorang prajurit Romawi yang mengayunkan pedang ke arah tubuhnya hingga terbelah menjadi dua. Setelah Ja'far gugur, panji pasukan Islam di bawah Abdullah bin Rawaha. Ia bertempur sekuat tenaga sampai akhirnya ia pun harus gugur. Karena 3 panglima sudah gugur, pasukan muslim yang tersisa sepakat menunjuk Khalid bin Walid sebagai panglima baru. Di tangan Khalid inilah pasukan Islam yang hanya berjumlah 3.000 orang secara mengejutkan berhasil memukul mundur pasukan musuh dari Mu'tah. Pada malam hari sebelum perang, Khalid mengatur strategi baru. Ia memindahkan posisi pasukan muslim. Pasukan yang berada di depan bergantian posisi dengan yang di belakang, yang di kiri ke kanan, begitu sebaliknya. Karena strategi ini, musuh tidak lagi mengenal pasukan yang sebelumnya dan mereka berkata, telah datang pasukan tambahan untuk kaum muslim. Dan akhirnya pasukan musuh takut dan menarik mundur tentaranya. Saat terjadi perang Mu'tah, Nabi segera mengungkapkan kejadian perang ini, di mana pada saat itu tidak seorang pun yang mengetahui kondisi perang Mu'tah karena mereka berada di Madinah. Sementara Mu'tah jauh dari Madinah. Namun hanya Nabi seoranglah yang mengetahui kejadian Mu'tah. Di atas mimbar di Madinah, beliau mengungkap kabar duka atas gugurnya para panglima perang Mu'tah. Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah mengumumkan gugurnya Zaid, Ja'far, dan Ibnu Rawaha. Ketika berita para panglima itu gugur, belum sampai ke telinga umat Islam di Madinah. Kala itu Rasulullah SAW bersabda, panji-panji pasukan di bawah Zaid lalu dia gugur. Panji-panji itu lalu di bawah Ja'far dan dia gugur. Kemudian panji-panji di bawah Ibnu Rawaha dan dia juga gugur. Kedua mata Rasulullah SAW tampak meneteskan air mata sebelum melanjutkan kata-katanya. Lalu panji-panji pasukan di bawah salah satu pedang di antara pedang-pedangnya, pedang Allah maksudnya, sampai akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Dalam riwayat lain, Rasulullah bersabda saat perang Mu'tah, mereka semua ditampakkan padaku sedang berada di dalam kemah yang terbuat dari permata. Masing-masing mereka bertelekan di atas singgasana, lalu kulihat Zaid dan Ibnu Rawahah dengan leher yang bengkok. Rupanya ketika mereka dijemput maut, mereka seperti menoleh atau menunjukkan wajah menoleh, sedangkan Ja'far tidak melakukan hal ini. Said bin Ramadan Al-Buti menyebutkan bahwa Rasulullah dibukakan oleh Allah untuk melihat langsung peristiwa perang Mu'tah semacam live streaming. Sekalipun Nabi tidak ikut berangkat ke medan perang, tetapi segala sesuatu yang terjadi dan dialami oleh pasukan muslim benar-benar diketahui oleh beliau. Ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuat bumi mengecil di hadapan Rasulullah sehingga beliau dapat melihat pasukan Islam yang sedang bertempur di perbatasan Syam atau Mu'tah. Keistimewaan ini tentu menjadi salah satu kelebihan luar biasa yang menjadi tanda kemuliaan Rasulullah SAW. Di samping itu, peristiwa ini juga membuktikan cinta Rasulullah yang amat besar kepada para sahabatnya. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi kira-kira hikmah yang bisa diambil dari kisah perang Mu'tah ini? Coba teman-teman sharing di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.